Bayangkan, kalian sudah mati dieksekusi ke-99 kalinya, tapi masih bisa tersenyum. Padahal, kalian ini dituduh melakukan kejahatan yang nggak kalian lakukan sama sekali. Dan itulah yang terjadi di manga ini. Putri Alpina yang dituduh melakukan kejahatan sama Saint akan dieksekusi. Tapi Putri Alpina ini tidak terlalu peduli, karena ini sudah regresi dia yang ke-99 kalinya. Tapi di regresi dia yang ke-100 kalinya ini ada yang berubah. Apa itu? Jadi biar gak lama lagi, ayo kita masuk kalau kita manga Kyuju Kyukai dan Saisareta Loop Rejo Desuga Konsewa Chosetsu Aisaremod Deste Shino Chikara ni Mesamete Hajimaru Hyakaime no Jinsei. Ya, panjang banget judulnya. Oke, sebelum mulai jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, ini manga menceritakan Alpina yang saat ini akan dieksekusi karena dituduh sama Saint. Bukannya Alpina depresi, Alpina malah senang karena ini sudah eksekusi dia yang ke-99 kalinya. Dan dia sudah berkali-kali mencoba cara hal lain agar bisa selamat. Tapi pada akhirnya dia tetap tereksekusi. Dan setelah ke-50 kali dieksekusi, Alpina mulai bercanda pas mau dieksekusi. Dan lelucon dia kali ini nggak terlalu disukai sama pangeran pertama yaitu Leonet Leone. Dan diberitahu juga kalau Leonet ini sudah membuat banyak penghargaan dalam hidupnya. Dan juga dia ini tunangan Alpina. Dan Saint ini menuduh Alpina kalau dia bakal melukai Saint. Makanya Alpina akan dieksekusi. Dan si Saint ini cepat banget naik ke asosiasi orang-orang penting di kekaisaran. Jadi semakin Saint terkenal, maka Alpina semakin menjadi orang jahat. Dan Saint ini masih aja mau acting sok sedih di hadapan semua orang. Padahal dia yang, memang babi dia. Jadi biar lebih cepat, Alpina mau diambil kepalanya aja. Leonet juga bilang kalau Alpina ini bebas banget. Dan Alpina membalas kalau itu memang diri dia. Tapi meski sudah beberapa kali regresi, Alpina masih merasa bersalah karena sudah meninggalkan adiknya Carl. Dan Carl ini seorang penyihir jenius. Tapi dia nggak bisa menunjukkan emosi sama sekali. Jadi Alpina minta maaf lagi sama Carl. Karena dia nggak bisa menemani Carl lagi. Dan teman pas sekolahnya juga datang yaitu Kitling. Dia ini menjadi sekretaris Leonet dan juga dia mengejek Alpina karena perkataan dia pas masih sekolah. Dan ini adalah penyebab kenapa dia dieksekusi. Lalu Alpina dibawa ke giletin dan meskipun ini sudah ke-99 kalinya dia dieksekusi, tapi dia masih kesel sama Saint. Dan seperti biasa, Alpina balik ke masa lalu. Lebih tepatnya sebelum dia ditangkap sama Leonet. Lalu Leonet datang dan menangkap Alpina. Dan Alpina menurut saja pas ditangkap. Tapi ada yang aneh di regresi ke-100 kalinya ini, yang dimana Alpina bisa mendengar suara hati Leonet. Dan ya, perkataan dia sama pikirannya itu beda banget. Kitling juga bilang ke ibu Alpina kalau dia ini dituduh membuat rencana membunuh Saint bersama pangeran negara musuh. Tapi Alpina sama pangeran itu cuma temenan pas masa sekolah. Dan pikiran Kitling sama Leonet ini beda banget sama yang mereka katakan. Jadinya Alpina mau ngelucon. Bukannya mereka berdua marah, mereka malah bilang kalau Alpina ini imut, tapi dalam hatinya. Jadi Alpina nggak tahu gimana dia harus bereaksi. Dan Alpina dikurung di menara seperti 99 kali sebelumnya. Tapi sekarang ini dia bisa mendengarkan suara hati para pria. Alpina juga sadar di 100 kalinya ini dia merasa kalau dia punya banyak energi. Padahal sebelumnya dia kesusahan pakai sihir. Jadi dia mau nyobain pakai sihirnya, tapi dia melihat kucing yang datang dan kucingnya ini bisa berbicara. Dan menjelaskan kalau akhirnya kekuatan Alpina ini bangkit. Dan kucing ini adalah familiar buatan neneknya. Dan juga neneknya ini adalah penyihir terhebat di kekaisaran. Dan dibilangin juga kalau Alpina ini diberi sihir pengulangan. Jadi dia baru tahu kenapa dia terus balik ke 100 kalinya. Yang jelas bikin kucing ini kaget karena biasanya orang biasa bakal langsung kehilangan akal sehat dan langsung menggila. Dan dijelaskan juga sihir loop ini membuat sihir orangnya semakin kuat. Jadinya Alpina ini pasti kuat banget sekarang karena sudah regresi ke 100 kalinya. Dan neneknya Alpina ini meramal kalau bakal ada cahaya yang selalu menghalangi masa depan Alpina. Dan cahaya itu adalah Saint. Dan Saint ini menggunakan sihir Gaze. Ini sihir untuk memanipulasi semua orang, tapi lebih efektif ke cowok. Jadi Alpina mau balas dendam, tapi dia mau hidup bebas setelahnya. Karena dia sudah hidup 99 kali menjadi Alpina. Makanya dia mau menjadi orang lain seperti neneknya dulu. Dan akhirnya mereka membuat kontrak dan nama kucing itu adalah Scarlet. Dan Saint tiba-tiba muncul dan mengkhawatirkan
Alpina. Tapi isi hatinya itu sampah banget. Jadinya Alpina akan bersiap-siap untuk nantinya. Dan di hadapan raja, Alpina menentang tuduhan dari Shane. Karena tuduhannya itu cuma kata-kata dari Shane dan tidak ada bukti nyatanya. Dan rencana Alpina ini dimana agar semua orang membenci dia. Jadi dia nggak bakal diingat sama semua orang. Dan Alpina cuma mau hidup bebas setelahnya. Alpina juga memarahi raja karena dia berubah saat Shane muncul. Tapi isi hati raja, ya dia ini kagum sama Alpina. Yang jelas bikin Alpina bengong. Dan dia malah menyertakan eksekusi ke Alpina. Padahal isi hatinya ini beda banget. Dan Leonette sama Caitlyn juga memiliki pemikiran yang berbeda. Dan Alpina cuma minta satu hal ke raja, yaitu agar keluarga dia tidak akan mendapatkan masalah ke depannya. Tapi Shane yang sok perhatian ini membela Alpina. Tapi isi pikirannya itu iblis. Dan kita bakal ke sudut pandang Leonette pas masih kecil, yang dimana dia merasa sendirian karena tujuan hidupnya itu cuma untuk menjadi yang terbaik. Tapi itu berubah pas dia ketemu sama Alpina, yang membuat Leonette mulai berubah. Dan dia ini suka sama Alpina, tapi nggak mau terima kalau dia suka sama Alpina. Ya, tipikal orang tsundere. Lalu suatu hari, Alpina mau menjadi relawan untuk ngecek tanaman di gunung milik sekolah. Dan Leonette mau ikut. Jadinya mereka mulai dekat dari saat itu. Dan ya, di sini manis banget. Dan pas SMA, Alpina menjadi tunangan Leonette. Lalu Raja dan Leonette membicarakan pas neneknya Alpina masih hidup. Dan pas neneknya hilang, maka keluarga Alpina ini seperti bangsawan yang terkenal di namanya aja. Dan Leonette harus bisa membuat semua orang paham sama pemikiran dia. Lalu, Leonette sama Alpina jalan-jalan, dan Alpina mengira kalau Leonette ini gak suka sama petunangan ini. Tapi Leonette yang masih sendiri gak mau ngomonginnya. Jadi Alpina menyarankan mereka membuat nama panggilan seperti Pangeran Leo dan Alf. Alpina juga memberi kalung beruang yang katanya memiliki efek keberuntungan. Dan setelah Leonette balik dari perang, dia ketemu sama Shane, dan Leonette sadar kalau semua cowok sudah dikendalikan. Kita balik ke masa sekarang, Leonette didatangi sama Shane di ruangannya. Dan Shane ini membuat Leonette menderita lagi. Gak cuma membuat pertunangan mereka hancur, bahkan menuduh Alpina sama hal yang absurd. Tapi bagusnya, Leonette ini dia masih bisa melawan manipulasi dari Shane, dan Leonette terus menyesal. Lalu ke hari eksekusi Alpina, tapi dari kejauhan ada Alpina asli yang santai melihat kejadian ini. Jadi dijelasin kalau Alpina membuat boneka penggantinya. Dan pas eksekusi, Scarlett menembak kala sihir pengendali di jidatnya Shane. Jadinya semua cowok mulai sadar. Dan Leonette yang paling tertekan. Tentu Alpina juga merasa agak bersalah. Dan Shane yang bahagia mau mendekati Leonette, tapi dia malah ditodong pakai pedang. Dan dia baru sadar kalau item dia itu jatuh. Dan Alpina juga nambah sihir komunikasi ke panah tadi. Jadi isi pikirannya Shane keluar. Dan Shane ditangkap. Lalu Carl yang tahu penyebab Alpina dieksekusi marah dan mau menggunakan sihir tingkat tinggi. Scarlett mau menghentikannya, tapi bapaknya duluan yang menenangkan Carl. Jadinya Alpina dari kejauhan bilang perpisahan ke keluarganya dan semua orang terdekatnya. Dan akhirnya Alpina akan hidup bahagia sebagai orang baru. Tapi kematian Alpina ini menjadi hal yang membuat sejarah akan bergerak. Dan kita ke hutan di mana berada di pertengahan kekaisaran Leone dan kerajaan Heavenrose. Di sana Alpina memulai hidup barunya dan sudah 3 bulan berlalu. Dan Alpina sudah ganti nama menjadi Arle Pia Earnest. Cerita buatannya itu, dia ini ada adopsi dari neneknya yang baru balik setelah belajar di luar negeri. Dan Erla merasa bahagia bisa hidup santai di hutan. Dan Erla ingat perbincangan dia sama Leonette dulu tentang menjadi Dragon Slayer. Tapi Scarlett membawa Leonette yang terluka ke rumah Erla. Dan dia dalam keadaan terluka parah. Dan jelas dia ditolongin. Pas bangun, Erla merasa gugup buat berakting menjadi Erla. Dan Leonette mencari sisik naganya yang tentu diberikan balik sama Erla. Jadi Erla nanya apa dia berhasil mengalahkan naganya. Leonette berhasil menebas lehernya, tapi dia juga terpental sama serangan naganya. Jadi dia merasa gak cocok menjadi Dragon Slayer. Tapi ya, Leonette masih membicarakan Alpina yang sudah hilang, tapi di dalam hatinya. Dan mereka mulai membicarakan Shane yang kabur dari penjara dan pergi ke kerajaan musuh. Dan mereka juga mulai membicarakan apa yang dilakukan sama Shane di Heavenrose dan apa yang akan dilakukan Pangeran Heavenrose di sana. Dan setelah 2 hari, Leonette akan balik, tapi pas mau balik ada portal sihir muncul dan munculnya Heavenlock.
Dia ini pangeran kerajaan Heavenroos. Kita flashback sebentar, pas masih sekolah, Heavenlock ini ingin mendapatkan Alpina, tapi Alpina ini selalu menolak ajakan Heavenlock. Kita balik lagi, Leonette dan Heavenlock akan bertarung, dan Scarlet bilang kalau ini bisa menjadi pemicu perang dunia jika tidak dihentikan. Dan di pikiran Heavenlock, dia ini menyanyikan lagu cinta dia ke Alpina. Erla jelas kesel dengerin nyanyian ini, jadi dia bentak Heavenlock, tapi Heavenlock nggak peduli. Dan dia juga mulai sadar kalau Erla ini mirip sama Alpina. Jelas, Leonette juga sadar soal kemiripannya. Dan mereka bertarung sambil membicarakan apa yang cocok dengan Alpina. Erla yang kesel, pakai sihirnya yang membuat mereka terkejut dan berhenti bertarung. Dan masih aja mempersalahkan soal Alpina. Dan Heavenlock bilang kalau sen ke kerajaan Heavenroos ini bisa menjadi alasan agar berperang sama kekaisaran Leonette. Dan Heavenlock marah ke Leonette yang nggak bisa melawan godaan sihir sen itu. Yang jelas Leonette juga merasa bersalah karena nggak bisa melawan godaan dari sen itu. Dan waktu Heavenlock habis, jadi dia pergi sambil mengancam Leonette kalau dia bakal balik dan kekaisaran Leonette sudah menjadi musuhnya. Jadinya Leonette pergi balik ke kekaisaran. Lalu Erla yang di rumah kepikiran kalau ini terus berlanjut maka perang pasti bakal terjadi. Jadi dia sendiri akan menghabisi Shane dengan tangannya sendiri. Lalu dia pergi ke Heavenroos dan dia masuk ke sana dengan menyuap pendeta agar bisa bertemu langsung sama Shane. Dan ya meskipun ketahuan hukumannya itu cuma 6,5 tahun kok. Jadi kita balik ya. Dan dalam perjalanan di kota Heavenroos, dia melihat anak kecil yang membuat kerusuhan pakai sihir. Dan ternyata dia itu Carl. Dan Erla berhasil mengejar Carl dan menangkapnya. Dan bilang kalau dia ini ada di pihak yang sama. Dan mereka mulai dekat. Balik ke Heavenlock yang pas balik ini ditetangi sama Saint Babi. Dan dia berharap Heavenlock akan menghancurkan kekaisaran. Dan Heavenlock sendiri yang akan mengalahkan Leonette. Dan manga ini Toby continue. Yata. Oke, meskipun ini manga di awal-awal penuh adegan yang begitu dan judul manganya juga yang agak bikin sakit perut pas baca judulnya, tapi ceritanya ini lebih fokus ke komedi daripada psikologi Alpina. Dan kemungkinan besar di volume berikut manganya ini kayaknya bakal terjadi peperangan. Karena gue juga nggak baca novelnya, jadi gue nggak tahu apa kelanjutannya. Dan ini adalah manga shoujo, makanya hampir semua cowok di manga ini kayak cowok-cowok ganteng atau tampan. Jadi kalian tahu kenapa cowok-cowok di sini hampir semuanya ganteng. Dan ya segitu aja buat alur cerita manga dari Kyujukai dan Saisareta Loop Rejo Desuga, Konsewa, Chousetsu Aisare Mode Deste, Shino Chikarani, Mezamete Hajimaru, Hyakaime no Jinsei. Ya, masih enak gue baca judul manganya. Dan jika kalian pengen gue membahas alur cerita manga atau anime lain, kalian bisa komentar di bawah. Dan segitu aja, gue Yogi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Manga, Sigma Boy.